sudah bangun tidur ya. Pastikan juga kamu sudah mandi dan gosok gigi. Nah, selanjutnya pastikan baju yang kamu pakai sudah rapi, ya. Lalu, siapkan Alkitab dan duduk yang manis. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nama Tuhan dipuji. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Matahari sepanjang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah kita. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yesus pokok dan kita caranya. Semangat ya. Memuji Tuhan bersama-sama. Bagi kekuatan. Menari-nari. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhannya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, 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 ku cinta kau, kau cinta dia. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi pada hari depan yang penuh harapan. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami supaya bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kenapa? Cherry lagi sedih, Kelin. Kenapa? Topinya Cherry hilang. Topinya hilang? Itu kamu pakai topi. Bukan yang ini, yang satunya lagi, yang keren. Itu kan keren. Enggak, topinya Cherry hilang. Oh, kok bisa hilang? Kemarin Cherry taruh mana? Ada yang nangis. Ada yang nangis. Cherry sedih. Iya, Cherry sedih. Kamu kok datang kok ketawa kayak gitu? Rena senang karena ada yang nangis. Aduh. Ini kenapa? Ceritanya gimana? Tantinya Cherry kan kemarin Cherry jemur. Cherry jemur? Enggak. Cherry nggak bisa jaga topi. Kok nggak bisa jaga topi? Enggak. Cherry jemur topi. Terus? Salah sendiri. Aduh, tunggu dulu dengerin Cherry cerita. Terus gimana? Kan Cherry jemur topi. Iya. Terus sorenya
topi Cherry di mana? Enggak, salah Cherry sendiri. Enggak jaga topi dengan baik. Loh, kok gitu sih? Enaknya gue pikirin. Ya ampun, nggak boleh gitu itu topi apa? Kalian jangan ketawa. Nggak ketawa. Kenapa? Itu topinya kesayangan Cherry. Oh, kesayangan Cherry. Salah sendiri, nggak dijaga. Aduh, kok kayak gitu sih? Ya udah gini. Daripada kita berantem, hari ini kita mau nonton kisah yang sangat menarik. Kisah apa? Ada seorang bapak tua yang sedang berjalan. Dan dalam perjalanannya, apa yang terjadi? Dalam perjalanannya, dia dirampok. Iya, lalu yang lebih kasihannya lagi, tahu nggak? Orang-orang yang melewati dia nggak ada satupun yang menolong. Masa? Iya. Kasihan. Iya, kasihan ya. Yuk sekarang kita saksikan sama-sama. Check it out. Tunggu. Kalau mau nonton syaratnya apa? Ada syaratnya? Oh ya harus dong. Duduk yang manis. Oh, duduk yang manis. Lalu, dengerin. Oh iya, dengerin dan tonton juga pastinya ya. Iya. Lalu ada lagi enggak? Ada. Apa? Apa coba Cherry? Gak ganggu. Oh iya. Itu kamu. Udah. Yuk. Langsung aja ya kita saksikan sama-sama. Ini dia kisahnya. Check it out. Check it out. Bukan para tentara itu. Apakah Kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia dirampok. Ia juga dilucuti, lalu ditinggalkan. Datanglah seorang imam melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia menyingkir dan berjalan terus. Seorang Lewi juga lewat situ dan melihat orang itu. Tapi ia pun menyingkir dan berjalan terus. Kemudian seorang Samaria melewati tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, hatinya berbelas kasihan. Ia mendekati orang itu, membersihkan lukanya, lalu membalutnya. Ia menaikkannya ke atas keledai, membawanya ke penginapan, dan merawatnya. Esoknya, ia memberikan 2 keping uang perak kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, akan kubayar semua ongkosnya." Manakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu? Orang yang menolongnya. Perbuatlah hal yang sama. Nah, adik-adik, kisah yang kita tonton tadi sama-sama ada di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ke 37. Perikopnya berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Nanti adik-adik boleh baca sendiri ya. Yang masih belum bisa baca, minta tolong mama yang bacain ya. Nah, peristiwa itu Tuhan Yesus ceritakan ketika ada seorang murid yang menanyakan, "Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya kami beroleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan menjawab, "Apa yang kamu temukan di hukum Taurat?" Lalu muridnya mengatakan apa? "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan mengatakan, "Ya sudah, itu benar, lakukan seperti itu." Muridnya nggak berhenti sampai di situ saja. Bertanya lagi, "Terus sesamaku manusia yang seperti apa yang harus aku kasihi?" Nah, Tuhan menceritakan kisah yang baru kita tonton tadi sama-sama. Adik-adik tahu nggak, yang menolong itu siapa? Yang menolong adalah orang Samaria. Yang tergeletak di jalan karena dirampok, dia orang Yahudi. Mereka ini selalu bermusuhan loh. Orang Yahudi itu membenci orang Samaria. Mereka nggak suka. Tetapi ternyata apa? Ketika orang Samaria melewati, orang Samaria tahu seorang Yahudi ini butuh bantuan. Seketika itu juga orang Samaria ini tidak pernah mempermasalahkan, "Kamu siapa sih? Aku siapa?" Enggak, tetapi karena dia
melewati seseorang yang butuh bantuan, deket banget ya. Lewat di depannya sendiri ada yang butuh bantuan. Tanpa pikir panjang, seorang Samaria ini mengulurkan tangan untuk membantu orang Yahudi. Sesama manusia, bukan hanya sama-sama perempuan, bukan hanya sama-sama aku laki-laki, dia laki-laki, aku bantu. Enggak. Oh, aku suku Chinese, aku harus membantu temanku yang bersuku Chinese juga dong. Enggak ya. Loh, aku kan orang Pekanbaru. Loh, aku orang Semarang, aku harus membantu orang Semarang aja dong. Enggak. Melalui kisah yang baru kita saksikan tadi, diajarkan apa? Orang yang di dekat kita, siapapun itu, ketika dia membutuhkan bantuan, Tuhan Yesus mengajarkan itu sesamamu manusia, kasihilah dia. Butuh bantuan, bantu. Nah, yuk. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 10 ayat 27. Tadi yang mendengarkan, yang menyaksikan pasti tahu apa isi ayat hafalannya. Lukas 10 ayat 27. Kita baca sama-sama yuk. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tutup Alkitabnya, kita mau hafalkan sama-sama. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa ya? Yuk dihafalin. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan untuk selalu mengasihi, bersedia segera membantu orang-orang di sekitar kami tanpa memandang suku, agama, dan ras, tanpa memandang kenal atau tidak. Siapapun yang membutuhkan bantuan, kami siap membantu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berjanji untuk selalu berbuat baik dengan sesama di sekitar kami. Nggak saling mengganggu, tetapi saling menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cherry. Iya, Reno. Cherry masih sedih. Iya, tapi Cherry belum ketemu. Sebenarnya apa? Ya, sebenarnya apa? Ini topi Cherry. Hah? Topi Cherry kok sama Reno? Iya, sebenarnya kemarin Reno yang sembunyikan topi Cherry. Kok gitu? Maaf. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting topi Cherry udah kembali. Maafin Reno ya, Cherry. Iya, nggak apa-apa Reno. Thank you ya. Iya, Cherry. Aku juga minta maaf. Terima kasih, Cherry. Iya, Reno.